Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Setelah mereka sampai di depan gerbang alam Guyu, Aoyang Nana berkata, "Wah, meskipun aku tidak tahu mengapa paman keduaku sangat menghargaimu, tapi aku tidak akan menuruti perintahnya, dan kamu jangan berpikir bahwa aku akan menjagamu." Qin Chen sedikit melongo. Gadis ini tiba-tiba datang hanya untuk mengatakan ini. Kemudian Aoyang Nana berkata lagi, "Semuanya hati-hati saat di dalam nanti. Yang terbaik adalah tetap bersama tim dan pavilion dan jangan berkeliaran sendirian. Jika ada yang tidak beres nantinya jangan salahkan aku karena tidak mengingatkan kalian." Tiba-tiba sebuah kapal perang besar datang dan mengambang di atas langit. Beberapa orang turun dari sana. Qin Chen bergumam, "Aneh, aura ini sangat akrab." Qin Chen menatap salah seorang dari mereka dengan hati-hati, memeras otaknya, memikirkan kapan dia melihatnya. Wanita itu sepertinya juga merasakan sesuatu. Dia menoleh ke Qin Chen. Qin Chen bergumam, "Chen Sisi, mengapa Chen Sisi ada di sini? Bukankah dia putri suci dari gerbang surgawi wilayah Betianyu?" Di sisi lain, Chen Sisi juga membuka mulut kecilnya. "Apa itu Qin Chen?" Kemudian dia berjalan menuju Qin Chen dan berkata, "Qin Chen, mengapa kamu bisa ada di sini?" Qin Chen menyentuh hidungnya dan berkata, "Kenapa tidak bisa? Saya adalah pemenang kompetisi dandau. Tentu saja saya bisa memasuki alam Yu kuno. Tetapi bagaimana denganmu?" Chen Sisi berkata, "Sungguh tidak terduga. Ternyata Tuan Muda Qin masih seorang alkemis. Selain kuat, Tuan Muda Qin juga seorang jenius dari Dange. Akan lebih baik jika bisa PDKT sama Tuan Muda Qin di masa depan." Chen Sisi terkekeh ringan. Pada saat ini mereka berdua hanya berjarak 10 inci. Kulitnya Chen Sisi bersinar membuat mata semua orang menjadi tidak bisa berkedip dan saling berbisik, "Sial, Qin Chen ini terlalu beruntung. Bagaimana anak ini bisa berhubungan dengan jenius dari sekte hantu?" Beberapa saat kemudian Ling Yi melangkah maju, matanya bersinar dan berkata dengan bangga, memberitahu asal-usul Qin Chen di depan Chen Sisi. Ling Yi berkata, "Jika Nona mau, nanti saya akan membawa Nona untuk mengunjungi keluarga Ling saya, sehingga Nona dapat melihat kekuatan keluarga Ling saya." Ling Yi dengan penuh kebanggaan menceritakan latar belakangnya. Chen Sisi menjawab, "Saya tidak begitu cantik dibandingkan dengan Nona di samping Tuan Ling." Chen Sisi memandang Aoyang Nana. Ling Yi tersenyum dan berkata, "Dia, bagaimana bisa wanita ini dibandingkan dengan Nona? Itu ibarat bunga dan rumput." Tiba-tiba terdengar teriakan keras menusuk telinga Ling Yi seperti guntur. "Gadis iblis, apakah kamu ingin mati? Berani menyakiti keluarga Lingku?" Sebuah tawa terdengar. Pemimpin sekte hantu mengguncang tubuhnya dan memblokir serangan keluarga Ling itu. Ling Yi memohon belas kasihan Aoyang Nana. "Nana, dengarkan penjelasanku dulu." Aoyang Nana tampak sangat kesal. Dia berbalik dan pergi. Seorang pria kuat di keluarga Aoyang berkata dengan dingin, "Ponakan Ling, tolong hargai dirimu." Munculnya sekte hantu menyebabkan banyak riak. Dengan berlalunya waktu, semakin banyak kelompok kuat muncul satu persatu. Segera setelah kapal perang lainnya datang, tempat yang semula berisi menjadi sangat tenang. Melihat logo di kapal perang itu, mata Qin Chen tiba-tiba dingin, dan niat membunuh di tubuhnya pecah tak terkendali. Itu adalah kapal perang Kekaisaran Xuan Yuan, kekaisaran yang dibangun oleh Feng Xiaoyu. Pemimpinnya adalah seorang pemuda yang dikelilingi guntur. Seorang kaisar bela diri setengah langkah. Mata Qin Chen langsung menegang. Ini adalah tubuh dewa, tubuh guntur alami. Kaisar Feng Lei itu adalah anak Feng Xiaoyu. Feng Xiaoyu adalah seorang kaisar yang membangun kekaisaran Xuan Yuan, praktisi teratas di benua Tianwu. Dia memiliki 3.000 wanita cantik di haremnya dan anak-anak yang tak terhitung jumlahnya. Dan Feng Lei adalah salah satu dari banyak putra Feng Xiaoyu.
Kaisar Feng Lei datang ke alun-alun dengan senyum di sudut mulutnya, tetapi senyumnya sangat arogan. Ini adalah semacam kebanggaan yang tertanam di tulangnya. Tiba-tiba ketika dia melihat Chen Sisi, matanya berbinar. Dia berkata, "Tanpa diduga, saya akan melihat wanita cantik seperti itu di sini." Kaisar Feng Lei tersenyum sedikit dan berjalan menuju Chen Sisi. Dia berkata, "Saya Kaisar Feng Lei dari Kekaisaran Xuan Yuan. Saya tidak tahu siapa nona ini." Dia tersenyum ringan menunjukkan wajah cabul yang dahsyat. Mata Chen Sisi dingin, dia tidak mengatakan apa-apa. "Kaisar Feng Lei, kamu terlalu berlebihan. Dia adalah jenius dari sekte hantuku," ucap pemimpin sekte hantu. Dia datang menghadang Kaisar Feng Lei. Pada saat ini suara yang mencurigakan terdengar samar, tetapi menyebar dengan jelas. Seorang kaisar yang bermartabat sebenarnya terlihat seperti hantu haus akan seks. Apakah tidak ada lagi wanita di Kekaisaran Xuan Yuan? "Siapa itu?" Kaisar Feng Lei sangat marah, menoleh dengan hati-hati. Tiba-tiba dia menoleh ke samping. Gu Tua berkata dengan marah, "Qin Chen, omong kosong apa yang kamu bicarakan?" Seorang penjaga bertubuh emas dengan cepat menuju Qin Chen dan berkata, "Berani menghina kaisar, kamu mencari kematian." Niat membunuhnya meledak. "Hentikan!" Si Tu Zhen, pemimpin tim Dange, tiba-tiba berteriak untuk menghentikan kekacauan itu. Penjaga Kekaisaran Xuan Yuan menatap si Tu Zhen dengan dingin dan berkata, "Si Tu Zhen, apakah ini cara Dange Anda mendisiplinkan para murid?" Si Tu Zhen berkata, "Qin Chen, segera minta maaf." Qin Chen terkejut dan buru-buru meminta maaf. "Kaisar, tolong maafkan anak muda ini. Anak muda ini tidak mengetahui bahwa itu adalah Kaisar Feng Lei. Ini salah paham. Semua orang tidak bisa menahan tawa. Anak ini sangat lucu." Lain halnya dengan Kaisar Feng Lei, wajahnya berwarna hijau. Setelah masalah ini, Kaisar Feng Lei tidak mungkin untuk terus tinggal di tempat sekte hantu. Dan dengan mendengus dingin, dia kembali ke tempat Kekaisaran Xuan Yuan. Saat ini kabut di hutan belantara mulai bergerak dan sebuah lorong muncul tiba-tiba. Dunia Yu kuno akhirnya dibuka. Semuanya masuk ke dalam. Banyak kekuatan satu persatu menyapu ke dalam alam Guyu. Di bawah pengawasan banyak Kaisar Wu, tidak ada yang berani menjadi licik. Tiba-tiba bayangan hitam melintas dan itu bahkan mendahului semua orang dan bergegas menuju alam Yu kuno. Itu adalah Tuan Kucing Hitam. Semua orang terkejut. Yang lebih mengejutkan di antara kerumunan itu adalah Qin Chen. Dia bergumam, "Sial, itu adalah Tuan Kucing. Sejak kapan dia sampai ke Wuyu?" Di alam Yu kuno, setelah Qin Chen dan yang lainnya masuk, mereka melihat tanah yang gelap, langit yang kosong, dan atmosfer ruang tanpa akhir. Setelah setengah jam berjalan, tim Dange datang ke sebuah ngarai dan si Tu Zhen berkata, "Semua jenius dengan ranah kultivasi di bawah Kaisar Wu, carilah tempat kultivasi di dekat ngarai ini. Kecuali Anda telah menembus ke Kaisar Wu dan memiliki kemampuan tertentu untuk mengendalikan ruang. Apa kalian mengerti? Sedangkan Tuan Wu Huang lainnya ikuti aku." Sosok si Tu Zhen berkedip bersama Kaisar bela diri lainnya. Dia terbang dalam sekejap, bergegas menuju tempat yang lebih dalam dari alam Guyu. "Chen kecil, haruskah kita pergi bersama?" Yemo dan Yan Cidao mendekati Qin Chen. Qin Chen melirik Ling Yi dan kelompoknya yang terus-menerus menatapnya dengan dingin dan berkata sambil tersenyum, "Lebih baik kita berpisah." Yemo dan Yan Cidao sedikit bingung, tetapi mereka mengangguk dan berkata, "Baiklah." Qin Chen berpesan, "Ingatlah untuk berlatih di tempat terbuka dan temukan tempat yang dapat dilihat semua orang." Yemo dan Yan Cidao segera mengerti apa yang dimaksud Qin Chen. Masih ada 5 kaisar bela diri yang tetap tinggal untuk melindungi para jenius seperti Ouyang Nana. Pada saat ini banyak jenius Dange mulai memilih posisi yang menguntungkan. Semakin jauh ke dalam, semakin kuat kekuatan ruang, karena tempat ini adalah garis pemisah antara bagian dalam dan luar alam Yu kuno. Qin Chen mengabaikan tatapan idiot semua orang. Dia menuju gunung tersembunyi di pinggiran dan duduk dengan tenang di sana. Beberapa saat kemudian, Qin Chen mengeluarkan Zen Moding dari tubuhnya. Piringan giok keberuntungan alam semesta ini dikabarkan merupakan kunci untuk membuka rahasia tertentu. Ketika piringan giok dikeluarkan, kekuatan ruang antara langit dan bumi tampaknya tertarik dan itu melonjak secara misterius.
Pada saat yang sama, Qinchen yang memegang piringan batu gio itu merasakan makna ruang yang mendalam. Itu beberapa kali lebih jelas dari sebelumnya, Qinchen berkata. Luar biasa, dengan piringan gio ini aku merasa lebih cepat dalam memahami dan menyerap kekuatan ruang di sini. Beberapa saat kemudian, sesosok muncul tidak jauh dari tempat Qinchen. Itu adalah Ling Yi dengan seringai di sudut mulutnya. Menatap Qinchen dan berkata, "Kesinilah berlutut untukku." Qinchen membuka matanya dan berkata dengan ringan, Apa berlutut? Kamu hanya seorang kaisar bela diri setengah langkah, jangan berpikir terlalu jauh. Sekarang aku juga memberimu kesempatan, berlututlah di depan pemuda ini, dan pemuda ini mungkin akan memaafkan ketidaksopananmu. Hahaha, Ling Yi tertawa penuh penghinaan. Qinchen mencibir bersenandung, kilat tak berujung meledak darinya. Kekuatan garis keturunan gunturnya meroket dan menyebar seketika. Bloodline macam apa ini? Bagaimana itu bisa begitu kuat? Gumam Ling Yi terkejut. Tangan itu sangat cepat. Qinchen melangkah maju seperti sambaran petir. Dia mengepalkan tinjunya dan meninju wajah Ling Yi. Wajah Ling Yi langsung mekar, hidungnya bengkok dan darah menyembur keluar dari sana. Qinchen memutar tinjunya kembali, berderak dan memompa dengan liar, menghantam wajah Ling Yi 17 atau 18 kali secara beruntun. Ling Yi meraung, berlumuran darah, dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan, tetapi tidak dapat menahan. Dia hanya bisa berteriak dengan keras, mencoba untuk memanggil orang luar supaya datang untuk menyelamatkannya. Namun sangat disayangkan bahwa sebelumnya Ling Yi telah memasang sendiri penghalang kedap suara dan sekarang ini menjadi penjara baginya. Dia ketakutan dan akhirnya kakinya menjadi lemah dan dia ingin berlutut. Banyak orang berpikir bahwa Qinchen telah dihajar oleh Ling Yi, termasuk Ye Mo dan Yan Qidao. Ada kekhawatiran di hati mereka berdua. Keduanya menggeretakkan gigi dan mengguncang sosok mereka pergi ke tempat Qinchen. Tiba-tiba beberapa aura mengerikan datang menghadang. Itu adalah Liang Guanhao, bawahan Ling Yi. Qinchen merasakan semua ini dan segera meniru aksen Ling Yi, berteriak, "Saya akan melakukan retret di sini untuk beberapa waktu ke depan. Jangan ganggu aku." Liang Guanhao dan yang lainnya perlahan mundur. Tidak ada yang ingin mengganggu Ling Yi. Wajah Ye Mo dan Yan Qidao sedikit berubah karena dia tidak bisa pergi menemui Qinchen. Di sisi Qinchen saat ini, Qinchen berkata, "Cepat buka batasan pada cincin penyimpanan dan biarkan aku melihat harta apa yang ada di dalamnya." Cincin itu terbuka dan Qinchen segera memindahkan barang-barang di cincin penyimpanan Ling Yi. Pada akhirnya Qinchen hampir mengosongkan isi cincin penyimpanan itu. Ling Yi berkata, "Sekarang bisakah kamu melepaskanku?" Ling Yi menangis. Dia hanya ingin kembali dan memberitahu para tetua untuk membunuh Qinchen. Qinchen berkata, "Membiarkanmu kembali. Karena kamu di sini, jangan berpikir untuk kembali. Tetap di sini dan nikmati pemandangannya." Qinchen mengambil Ling Yi dan langsung menyegel meridian tubuhnya, dan pada saat yang sama kekuatan mentalnya juga dipenjara, dan kemudian membenturkan kepalanya ke samping menghadap ke dinding batu. Setelah melakukan semua ini, Qinchen bertepuk tangan dan mulai berlatih lagi. Qinchen memegang piringan gio dengan liar menyerap kekuatan ruang antara langit dan bumi. Qinchen sangat gembira. Jika orang Kuan melihat apa yang dilakukan Qinchen sekarang, pasti akan terkejut. Karena Qinchen bahkan bukan seorang kaisar bela diri setengah langkah, tetapi terus-menerus menyerap kekuatan ruang di sekitarnya. Ini pada dasarnya adalah tindakan mencari kematian. Qinchen bergumam, "Itu hampir sampai, itu sudah pada batasnya. Meskipun tubuh abadi saya telah mencapai tingkat ke-6, tingkat kultivasi saya terlalu rendah. Dan kekuatan ruang yang dapat ditampung di tubuh saya tidak lagi dapat ditingkatkan." Qinchen menggertakkan gigi. Ini tidak cukup. Dia terus menyerapnya. Luka-luka di tubuhnya terus muncul. Retakan mulai muncul dan organ-organ dalamnya terkoyak. Ini seperti disiksa oleh ribuan pedang. Tapi Qinchen diam-diam bertahan. Seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin dan darah. "Tubuh luar angkasa, aku harus melatihnya," Qinchen berteriak di dalam hatinya. Setiap hari tubuhnya dicabik-cabik ribuan kali. 1 hari, 2 hari, sebulan, 2 bulan. Selama periode ini Qinchen hampir pingsan beberapa kali. Tubuhnya benar-benar hancur dan dipaksa kembali oleh keinginannya yang menakutkan.
Akhirnya di bulan keempat, tubuh luar angkasa akhirnya berhasil. Pada saat ini seluruh tubuh Kinchen memancarkan cahaya terang dan tenggelam oleh berbagai rune spasial. Dengan nafas yang tersisa memadatkan rohnya, selain itu Ekaristi Abadi juga telah menerobos. Kekuatan ruang mengalir deras ke dalam tubuhnya dan tubuhnya disembuhkan dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Kinchen berdiri mengangkat tangannya sedikit dan seketika kekuatan ruang antara langit dan bumi tertarik dan berlama-lama di sekitarnya. Dia berkata, ini adalah tubuh luar angkasa. Kinchen terkejut, kontrol semacam ini bahkan lebih nyaman daripada kontrol yang dia miliki di kehidupan sebelumnya. Kinchen duduk bersila lagi karena pelatihan fisik spasial berhasil. Sudah waktunya untuk menerobos Wu Huang setengah langkah. Kinchen memejamkan mata, merasakan makna mendalam dari ruang di sekitarnya dan menyerap kekuatan ruang dalam sekejap. Kekuatan ruang di sekitarnya tampaknya tertarik, bergegas dengan gila dan tenggelam ke dalam tubuhnya. Gerakan ini sangat keras sehingga langsung mengejutkan banyak jenius dan orang kuat di sekitar. Semuanya tampak terkejut, mereka berkata, momentum ini mengerikan, apa yang telah terjadi? Mungkinkah saudara Ling Yi telah menerobos? Baru 4 bulan Ling Yi akan menerobos Kaisar Wu. Ouyang Nana dan yang lainnya juga terkejut dengan gerakan seperti itu. Selain Ling Yi menerobos Kaisar Wu, tidak ada kemungkinan lainnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.